Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ulfah, Tambuk F112220030 Prodi Pasca Sarjana Teknik Sipil. Saya mau menjelaskan tentang definisi manajemen proyek dan ragam industri konstruksi. Kita ketahui sendiri manajemen proyek itu terbagi dari dua, manajemen dan proyek. Nah, proyek itu adalah upaya sementara untuk dilakukannya suatu industri untuk menciptakan suatu produk. Nah, kalau manajemen itu suatu proses memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk tujuan tertentu. Jadi, kalau misalkan digabung, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengolah suatu proyek dengan efisien dan efektif. Terus tahapan manajemen proyek terdiri dari inisiasi proyek, perencanaan proyek, terus eksekusi proyek, dan terakhir itu penutupan proyek. Nah, apa itu industri konstruksi? Industri konstruksi itu dalam arti itu bisa jadi yang terpenting di dunia, tapi pada umumnya itu industri konstruksi sendiri itu juga diartikan sebagian dari sektor ekonomi. Nah, di mana industri ini memiliki peran yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, dengan banyaknya tantangan yang saat ini dihadapi oleh industri konstruksi, itu berpengaruh untuk pada tujuan proyek atau dan juga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, kategorinya industri konstruksi ini ada berapa? Ada beberapa. Misalkan dari konstruksi akan melibatkan teknik berat dan alat sipil, di mana pembangunan proyek seperti jalan, struktur bangunan masuk dalam kategori ini. Terus juga konstruksi umum. Nah, ini contohnya itu aset perumahan, komersial, dan banyak lagi. Terus juga proyek konstruksi di mana perdagangan ini ada perdagangan khusus di dalamnya, contoh yang berhubungan dengan proyek yang lain, contohnya itu berhubungan dengan pembangunan listrik, pekerjaan tukang kayu, dan sebagainya. Terus jenis-jenis industri konstruksi. Nah, jenis-jenis industri konstruksi ini ada konstruksi gedung, ada konstruksi jalan, ada konstruksi bangunan air. Nah, produknya bagaimana? Produk industri konstruksi ini tuh ada beberapa juga, contohnya misalkan gedung tempat tinggal, terus gedung yang bukan tempat tinggal juga, atau bangunan sipil juga bisa masuk, bangunan elektrik juga masuk, terus pengerakan dan juga ada instalasi gedung dan bangunan sipil. Nah, kelebihan dan kekurangan industri konstruksi ini ada nggak? Ada. Nah, kelebihannya itu tersedianya kesempatan kerja dan pelatihan. Nah, adanya tuntutan konstruksi seperti perumahan sektor swasta atau bangunan komersial, dan juga memiliki keunggulan yang transportasi dalam negeri itu tersedia tenaga kerja untuk yang lebih terampil, bahan baku juga mencukupi. Kelemahannya apa? Memiliki harga yang tertinggi, sehingga benar-benar harus memiliki budget yang mencukupi, uang yang mencukupi. Terus kesulitan manajemen. Nah, adanya jarak proyek dengan bisnis, kelemahan dalam investasi dan peluang. Itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.